Selamat pagi Abalo Barat. Haleluya. Bapak Ibu coba boleh lihat wajah orang di kiri kanannya. Kalau itu wajah orang yang habis merayakan Imlek, Bapak Ibu tanyain dapat berapa atau habis berapa. Karena ada yang dapat, ada yang habis gitu ya. Bilang sama kiri kanan Anda, saya senang lihat kamu hari ini. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita tahun 2025 kita berfokus kepada growth and multiply. Grow and multiply bagaimana kita bertumbuh dan kita terus berkembang, bermultiplikasi. Nah, hari ini saya akan membahas judul khotbah saya adalah empty growth. Perkembangan, pertumbuhan yang kosong. Bagaimana ceritanya orang bisa bertumbuh tapi kok kosong gitu ya, empty growth. Nah, saya ingat Bapak Ibu beberapa tahun yang lalu saya itu punya pohon kelengkeng. Ya Bapak Ibu ya, supaya kalau tiap Sincia tuh nggak usah beli kelengkeng, ngambil dari pohon sendiri. Maksudnya gitu ya. Tapi rupanya saya tunggu-tunggu ini pohon tahun pertama nggak menghasilkan buah. Padahal lumayan ya, dari saya belinya itu udah setengah jadi gitu ya. Wah dia makin tumbuh, makin rimbun, tapi pohon buah kelengkengnya nggak muncul-muncul. Lalu kemudian saya tunggu tahun kedua, saya pikir mungkin butuh setahun ya buat adaptasi gitu ya. Tahun kedua saya tunggu-tunggu, nggak nongol juga Bapak Ibu. Ya, makin rimbun, daunnya makin banyak, ya makin gede, makin tinggi juga. Tapi pohon kelengkengnya nggak nongol-nongol. Saya pikir mungkin tahun ketiga kali ya. Setelah tahun ketiga Bapak Ibu, makin tinggi, makin rimbun, masih belum ada juga itu buah kelengkeng. Akhirnya saya cabut aja udah, nggak ada lagi itu pohon kelengkeng sampai sekarang Bapak Ibu. Jadi selama 3 tahun dia bertumbuh nggak? Bertumbuh, tapi nggak menghasilkan buah apa-apa. Maksudnya begini, bukan itu pertumbuhan yang saya inginkan sebagai pemilik pohon kelengkeng itu. Nah Bapak Ibu, itu yang saya sebut dengan pertumbuhan kosong, empty growth. Bertumbuh sebenarnya hidup kita, tetapi tidak seperti apa yang Tuhan inginkan. Bukan pertumbuhan seperti itu yang Tuhan ingin dalam hidup kita. Nah kita akan belajar hari ini dari satu orang namanya Kain Bapak Ibu. Ya, Anda mungkin pernah dengar cerita Kain dan Habel. Pernah dengar Bapak Ibu ya? Kain dan Habel itu anaknya siapa? Bukan Joni ya, Adam dan Hawa. Anaknya Adam dan Hawa, Kain dan Habel. Nah suatu hari Kain dan Habel, kalau Habel ini Bapak Ibu adalah peternak gitu ya. Kalau Kain ini adalah petani. Nah suatu hari Bapak Ibu mereka mempersembahkan kurban. Habel mempersembahkan kurban dari binatang, sedangkan Kain mempersembahkan kurban dari hasil tanah karena dia petani gitu ya. Singkat cerita kita tahu ceritanya Bapak Ibu, Tuhan menerima persembahannya Habel tetapi menolak persembahannya Kain. Bapak Ibu kalau Anda jadi Kain, ya Anda jadi yang ditolak persembahannya gitu ya Bapak Ibu ya. Kira-kira apa reaksi pertama Anda ketika Anda tahu bahwa persembahannya Habel diterima, persembahan Anda kok enggak gitu ya. Reaksi pertama Anda kira-kira apa? Biasanya kalau orang normal kira-kira dalam kondisi seperti itu apa yang kita lakukan? Spontanitas orang normal reaksinya biasanya gimana? Apa? Marah. Wah, terus apa lagi? Kok bisa dia diterima, saya enggak gitu kan? Kebiasaannya orang Indonesia sering nih lakukan ini nih. Biasanya apa? Komplain kan? Pasti kan kita nanya dulu ya. Kalau saya jadi Kain, saya akan nanya sama Tuhan. Tuhan, kenapa kok yang ini diterima, kok punya saya enggak? Benar Bapak Ibu ya? Atau minimal saya akan nanya kepada Habel. Kok kamu bisa tahu mana yang akan diterima oleh Tuhan? Kok kamu bisa tahu bahwa persembahan yang model kayak gini akan diterima? Tapi tidak dilakukan oleh Kain Bapak Ibu. Yang dilakukan oleh Kain apa? Dia menjadi marah, kemudian dia iri, kemudian dia merencanakan hal yang jahat kepada Habel. Pertanyaan saya adalah salahnya Habel ke Kain itu apa? Habel bikin salah apa sama Kain? Enggak ada. Dia cuma melakukan apa yang benar aja. Bapak Ibu Anda pernah gak sih? Anda cuma hidup benar aja, lempeng-lempeng aja. Orang marah sama Anda terus pengen nyakitin Anda. Anda cuma lakuin yang benar aja, Anda gak ngapa-ngapain orang lain. Anda cuma hidup benar aja, orang bisa kesel, bisa marah, terus pengen merusak hidup Anda, pengen ngancurin hidup Anda. Anda pernah ngalamin kayak gitu? Nah itu kira-kira yang terjadi. Nah kita baca ayatnya Bapak Ibu. Bapak Ibu, khotbah saya hari ini agak lumayan butuh konsentrasi ya. Karena kita akan membongkar Kejadian pasal 4. Dan saya khotbahnya hari ini gak terlalu lucu Bapak Ibu ya. Jadi
Jadi yang expect nanti akan seru, terus nanti ada demo-demo apa di depan, nggak ada Bapak Ibu ya. Khusus hari ini saya khotbahnya agak straight gitu ya, agak lempeng gitu ya Bapak Ibu ya. Bilang sama kiri kanannya jangan tidur ya, 1, 2, 3. Soalnya ini AC-nya dingin banget nih ya. Kalau ada yang bawa selimut mah jadi itu pasti. Ya Bapak Ibu ya. Oke, siap semuanya? Siap ya, Kejadian pasal 4 ya Bapak Ibu ya. Waktunya nggak cukup, itu sebabnya selama seminggu ke depan Anda perlu baca renungan di Abba Love App. Ya, karena di situ akan lebih panjang dan lebar lagi ya. Nah mari kita mulai. Kata Kain kepada Habel, adiknya. Marilah kita pergi ke padang. Wih, Habel mikir kirain ini kayaknya mau ditraktir nih lagi sinciaan ide ya. Pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu. Lalu membunuh dia. Saudara harus tahu pada zaman itu belum terjadi pembunuhan manusia kepada manusia. Jadi Kain ini bukan terinspirasi karena nonton YouTube atau karena ada, wah pernah manusia bisa dibunuh gitu ya ternyata ya. Enggak, itu benar-benar ide yang murni lahir dari pikirannya Kain loh saudara. Ya. Nah saya juga heran ini. Firman, setelah membunuh dia, firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, Bapak Ibu Saudara, emang Tuhan nggak tahu kalau Habel habis dibunuh sama Kain? Tahu. Tapi kenapa kok Tuhan bertanya sama Kainnya tuh gini, di mana adikmu Habel itu? Kok Tuhan nggak nanya gini, kenapa kamu bunuh adikmu? Kan Tuhan udah tahu. Tapi kenapa pertanyaannya, di mana adikmu? Saudara harus tahu bahwa Tuhan itu begitu baiknya. Dia kadang-kadang memberi kita kesempatan, siapa tahu ini Kain tuh masih mau bertobat. Makanya Tuhan pura-pura kayak orang nggak tahu, dia nanya, di mana adikmu? Biasanya kalian sering bersama-sama, kemana perginya adikmu? Kalau Kain hatinya benar, dia masih mau bertobat, dia sedang dibukakan kesempatan pada hari itu dengan pertanyaan itu. Sebenarnya dia bisa ngomong begini, wah aku kalap Tuhan, aku marah sekali, tanganku gerak sendiri terus aku bunuh dia. Kadang-kadang kita gitu ya kalau malam-malam ya, tangan bisa gerak sendiri bikin Indomie gitu ya. Terus habis itu, bukan aku, gitu ya, gitu kan. Nah, saudara, dia bisa bertobat pada kesempatan itu. Tapi jawabannya menarik, saudara. Aku tidak tahu. Kalau cuma jawab, nggak tahu, gitu mungkin ya sudah ya. Yang lebih nyolot itu kalimat berikutnya, saudara. Apakah aku penjaga adikku? Loh saudara, dia ini lagi ngomong sama siapa? Dia lagi ngomong sama Tuhan yang maha tahu loh saudara. Dan dia tahu persis Tuhan itu yang menciptakan bapak ibunya, Adam dan Hawa. Dia tahu ini Tuhan yang maha kuasa. Loh kok bisa dia ngomong, nggak tahu, emangnya aku yang jagain adikku. Saudara itu kalau diterjemahkan dalam bahasa sekarang, apa urusannya, kenapa lu nanya-nanya sama gua? Gua nggak tahu kemana dia, padahal dia baru bunuh adiknya. Saudara bisa lihat, betapa hati Kain itu memang sudah memutuskan untuk menjadi jahat. Nanti kalau saudara baca di Abba Love App, di renungan kita selama seminggu ke depan, Tuhan sebelum terjadi peristiwa ini, Tuhan itu sebenarnya udah peringatkan. Kain, hatimu itu bahaya loh. Kamu sudah mulai memikirkan hal-hal yang tidak baik. Kamu mesti berkuasa atas dosa, kamu harus menang dari keinginan untuk melakukan kejahatan. Tuhan sudah tahu dan Tuhan sudah memperingatkan. Tapi Kain, whatever, terserah, gua gak peduli. Makanya kemudian Tuhan menjadi marah, firman-Nya, apa yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Saudara, fakta pertama adalah sejak awal Kain sudah memiliki hati yang tidak benar. Saudara gini, kalau Anda nonton drama Korea kan 16 episode, betul ya? Kan gak episode 1 tiba-tiba udah langsung jeger, mati, tamat kan gitu ya? Kan agak diceritakan dulu di awal ya, story, narasi tokohnya dan sebagainya. Nah khotbah saya agak gitu Bapak Ibu. Kalau Anda nanya ini apa hubungannya sama Grow and Multiply, ini episode 1 dulu. Ya saudara pelan-pelan, oke. Nah saya berikan keadaannya dulu, situasinya dulu apa yang terjadi dengan Kain. Sejak awal Kain punya hati yang tidak benar. Satu, dia iri dan marah kepada Habel yang gak melakukan apapun kepada dia. Habel gak bikin salah apapun kepada Kain, tapi Kain bisa marah sama Habel. Satu. Kedua, bahkan Kain ingin membunuh Habel. Marah aja ya udahlah ya, kesel-kesel doang ya udahlah ya. Tapi ini sampai berpikir mau membunuh. Nah yang ketiga, dia bahkan berbohong kepada Tuhan dan nggak nganggap Tuhan. Dia bahkan melawan Tuhan. Nah saudara, Kain adalah gambaran orang fasik yang tidak takut akan Tuhan. Dia tahu Tuhan itu maha tahu.
Dia tahu Tuhan itu maha kuasa. Dia tahu dia melanggar kebenaran yang diberikan oleh Tuhan. Tapi dia whatever, suka-suka gua. Nah, apa respon Tuhan kepada Kain adalah ini. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Saudara cermati kalimatnya. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi. Pertanyaan saya, tanah itu masih menghasilkan enggak? Masih menghasilkan kan? Tapi sudah tidak seperti dulu lagi. Saudara nangkep ya? Dia masih menghasilkan tanah itu, tapi sudah tidak sepenuhnya lagi. Kalau dalam terjemahan aslinya tuh kurang lebih gini, tanah itu sudah enggak mau give the best lagi buat Kain. Asik, tanah bisa give the best juga ya ternyata ya. Excellent servanthood. Nah, tanahnya sudah nggak mau lagi memberikan yang terbaik buat Kain. Tapi masih mau memberi nggak? Masih bisa menghasilkan. Nah, ini penting karena pemahaman ini penting Bapak Ibu Saudara ya. Maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Pelarian ini bukan buron, bukan. Tapi dalam bahasa aslinya pelarian dan pengembara ini kurang lebih begini. Kamu akan berpindah-pindah tempat dan penuh ketidakpastian. Kenapa? Karena tanah yang tadinya cukup, sekarang masih menghasilkan tapi sudah nggak cukup lagi buat kamu. Sehingga kamu harus berpikir bagaimana caranya untuk menghidupi dirimu. Dan dia tidak bisa mengandalkan tanah di situ. Makanya dia akan terus berpindah-pindah mencari tanah lain yang mungkin lebih baik. Penuh ketidakpastian. Oke, saudara dapat gambarannya? Menurut Anda, hukuman dari Tuhan ini terlalu berat nggak? Kain barusan bunuh orang dan dia barusan ngelawan Tuhan, nyolot sama Tuhan. Lalu Tuhan cuma bikin supaya tanahnya nggak menghasilkan, tapi masih memberi hasil, tapi nggak sepenuhnya. Menurut Anda hukuman Tuhan berat nggak untuk Kain? Enggak. Kalau saya jadi Tuhan, saya matiin aja Kainnya. Lah kamu habis bunuh orang kok. Ya impasnya apa? Ya kamu mesti diambil nyawanya juga kan gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi enggak loh, Tuhan memperingan loh. Cuman dibikin ya kamu kerja lebih keras aja sekarang. Nah Bapak Ibu, hukuman dari Tuhan hanya menegakkan kebenaran dan menunjukkan konsekuensi bobot dosa. Jadi Tuhan itu bukan pengen melampiaskan kekesalan, ini orang kurang ajar banget ya. Ih gua pites juga lu lama-lama. Bukan saudara. Tuhan hanya menegakkan kebenarannya itu seperti ini karena bobot dosamu segini ya konsekuensinya segini. Ada orang kalau baca bagian ini pernah mengkritik begini, ih Tuhan kok suka ngamuk ya? Tuhan kok suka menghukum-hukum gitu ya? Tuhan itu kok sensitif banget ya? Bapak Ibu Anda harus tahu banyak ateis-ateis suka menyerang Alkitab terutama Tuhan di perjanjian lama dituduh sebagai Tuhan yang sensitif. Ya, mudah marah. Padahal kalau saudara baca baik-baik, saudara akan menemukan gini loh. Kalau anak Anda yang Anda sayangi melakukan sesuatu yang fatal, kesalahan yang besar, yang fatal. Anda masa bisa diam-diam aja dan cuman ya udah nggak apa-apa gitu. Anak saya Ilo umurnya 2,5 tahun. Kami sudah mulai ajarin dia untuk bisa makan sendiri di meja makan sendiri. Saudara saya nggak tahu dia dapat ide dari mana ya. Sepanjang sejarah 2,5 tahun ini saya nggak pernah melihat ada tontonan YouTube yang modelnya kayak gitu ya. Tapi dia bisa naikin kaki ke atas meja. Gitu saudara. Lah kami kan orang tuanya, saudara harus tahu gini. Allah itu adil dan benar, sekaligus Allah itu juga kasih. Kalau Allah sedang menunjukkan keadilan dan kebenarannya, pasti karena alasan kasih. Dan kalau Allah sedang mengasihi, pasti dia pengen orang yang dikasih menjadi benar. Sudah nangkep konsep ini? Ya. Makanya kenapa Tuhan nggak bisa maafkan aja, ya udah Kain bunuh orang, ya udahlah. Minta maaf juga nggak usah lah, saya maafin aja. Nggak bisa gitu saudara. Waktu anak saya naikin kaki ke atas meja, saya nggak bisa bilang begini, namanya juga anak-anak. Justru karena dia anak-anak, maka kita harus ajarin dia yang benernya bagaimana. Kenapa saudara? Istri saya tuh punya prinsip yang menurut saya bagus. Dia bilang begini, daripada anak saya nanti dimarahin sama orang lain, mending saya yang marahin sekarang. Artinya begini, kalau saya nggak ajarin dia sekarang, kelak dia akan diomelin sama orang lain. Kamu kok kurang ajar, kamu kok gini-gini. Daripada orang lain yang ngomelin, mending kami orang tuanya yang marahin dia sekarang, supaya kelak nanti anaknya jadi benar, semua orang seneng sama dia.
Kenapa saya lakukan itu? Karena saya sayang sama anak dia. Karena saya sayang, anak dia, anak saya. Anak siapa itu? Hah, anak saya itu, benar. Wajahnya mirip kan kayak saya kan. Ya, telinganya apalagi. Ya. Nah sudah, karena saya sayang sama anak saya tidak bisa membiarkan ketidakbenaran begitu saja. Makanya waktu dia naikin kaki ke atas meja, dia kalau panggil saya pipi gitu ya, artinya papi gitu ya. Saya akan bilang gini, Ilo, Nono, turunkan kaki dari meja. Lalu dia bisa jawab, Nono pipi, gitu saudara. Dengan wajah sok polos gimana gitu ya. Tapi saya kekeh, walaupun wajahnya polos dan menggemaskan, saya tetap kekeh, enggak, Nono, kamu harus turunkan kaki, itu enggak sopan, itu kurang ajar namanya. Meja makan tempat buat makan, bukan tempat buat kakimu, karena kakimu kotor. Panjang amat penjelasannya, dia kan masih anak-anak. Iya, saya mesti jelasin walaupun dia masih anak-anak. Sudah nangkep? Karena saya sayang sama dia. Kenapa Kain perlu diberikan konsekuensi disiplin seperti itu? Karena Tuhan sayang sama Kain. Sudah lihat gak sih? Kain yang melakukan kesalahan begitu besar, Tuhan masih sayang. Dan karena sayang, dia pengen ngebenerin. Makanya dia berikan disiplin. Nah ini yang terjadi, saudara. Apa hubungannya Pak dengan grow and multiply? Tunggu episode 16. Ya sabar, kita sedang on the way. Ya. Hukuman dari Tuhan menegakkan kebenaran, menunjukkan konsekuensi bobot dosa. Tapi apa reaksi Kain? Waktu dia didisiplin oleh Tuhan, kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang bertemu dengan aku, tentu akan membunuh aku. Saudara lihat, jawaban Kain ini terdiri dari 3 kalimat besar. Dan 3 kalimat besar itu semuanya asumsi pribadinya Kain, bukan realita, bukan fakta. Ya. Wih Cile keren banget sih mentang-mentang habis kuliah. Iya dong supaya gak rugi keluar duit. Kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Emang iya lebih besar? Itu udah setimpal lagi bahkan sama Tuhan dikurangin. Tuh kan, 1. Kedua, engkau menghalau aku dari tanah ini dan aku tersembunyi dari hadapanmu. Di mana ceritanya Tuhan menyembunyikan diri dari Kain? Kalau Tuhan menyembunyikan diri dari Kain, dia gak akan muncul dan mendisiplin. Udah buang aja langsung Kainnya. Justru Tuhan menunjukkan dirinya di hadapan Kain. Tapi Kain ngomong begini, maka aku akan tersembunyi. Sejak kapan Tuhan bersembunyi dari kita? Kita yang sering bersembunyi dari Tuhan. Sudah amati deh, sudah ingat-ingat deh. Waktu engkau bikin dosa, waktu engkau tahu engkau lakukan kesalahan, waktu engkau merasa dirimu kayaknya gak layak dari Tuhan. Yang lari itu Tuhan dari kamu atau kamu dari Tuhan? Tuhan mah gak pernah bersembunyi dari kita. Makanya Daud bisa menulis begini, kemanakah aku akan pergi? Bahkan ke dunia orang mati sekalipun, engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, engkau juga ada di sana. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tapi asumsi, bahkan ini tuduhan menurut saya. 2, ketiga, maka barang siapa akan bertemu dengan aku, tentu akan membunuh aku. Itu juga kekhawatiran pribadinya si Kain sendiri. Jadi sudah lihat, hukuman Tuhan sesuai bobot dosanya. Kain menjadi pelarian karena perbuatannya sendiri, bukan karena Tuhan mengusir dia. Asumsi ketakutan Kain sendiri. Sudah masih bertahan sampai di sini? Masih bertahan? Bertahan lah ya, 20 menit lagi. Ya, jangan tidur dulu, tahan. Ya saudara, karena dingin ini ya. Nah saudara lihat, jawaban reaksi Tuhan kepada tuduhan dan asumsi Kain adalah ini. Saudara serius deh, kalau Anda baca perjanjian lama itu dengan benar-benar teliti. Saudara bukan menemukan kekejaman Tuhan loh. Saudara akan menemukan betapa sabarnya Tuhan sama orang yang kurang ajar kepada dia. Jadi kalau dibilang Tuhan itu panjang sabar, itu benar. Nah ini salah satunya, jawabannya Tuhan begini, firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak, barang siapa membunuh Kain akan dibalas kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Saudara, Tuhan tetap melindungi Kain dan tidak pergi dari hadapan Kain. Dia sudah dituduh macam-macam, kamu kan gini, kamu kan gini, kamu kan gini. Reaksi Tuhan apa? Menunjukkan kasih dengan memberikan perlindungan. Sudah kurang baik apa Tuhan? Kalau kita ada di posisi Kain pada detik ini, seharusnya kita sadar, Tuhan masih baik ya sama saya ya. Ya udahlah, aku hidup bener deh mulai sekarang. Bener gak sih Bapak Ibu? Ya. Tapi apa jawaban Kain? Apa reaksi Kain?
Nah ini kita masuk kepada episodenya udah klimaks nih. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan. Ingat, Tuhan gak pernah pergi dari hadapan kita. Tapi Kain memilih pergi dari hadapan Tuhan. Bahkan setelah Tuhan menunjukkan kebenaran dan kasih-Nya, Kain malah memilih untuk meninggalkan Tuhan. Oke, episode awal selesai. Sampai di sini Bapak Ibu paham situasinya? Yes? Atau perlu diulang lagi? Hah? Paham ya Bapak Ibu ya? Kain jahat, dia bahkan memilih menjadi jahat, dia ditegur tetap memilih menjadi gak benar, dia komplain-komplain sama Tuhan, Tuhan menunjukkan kasih-Nya, ujungnya dia malah ninggalin Tuhan. Kesel gak sih Bapak Ibu Saudara? Anda pernah gak digituin sama orang? Orang nuduh-nuduh saudara, kamu sih gini. Ya udah, aku baik deh sama kamu. Dia tinggalin kita. Terus kemudian dia cerita di luar-luar, dia tuh orangnya jahat, dia yang ninggalin aku. Kesel gak sih saudara? Ya, nah kurang lebih kayak gitu perasaannya. Ya, nah itu episode awal. Sekarang kita masuk babak berikutnya. Untung ini bukan drama ya. Atau Anda lebih pilih drama aja ya? Gimana kalau Paskah nanti dramanya ini? Babak baru, Kain meninggalkan Tuhan. Dia hidup sendirian tanpa Tuhan. Kain bersetubuh dengan istrinya dan mengandunglah perempuan itu istrinya. Lalu melahirkan Henok. Saudara ini bukan Henok yang diangkat Tuhan karena bergaul akrab dengan Tuhan. Saudara pernah tahu cerita itu? Kok hari ini banyak banget informasi ya? Saudara sebenarnya kalau Anda baca Alkitab nggak banyak informasinya. Ini informasinya itu-itu aja. Ada di Alkitab keturunannya Set, saudara. Set itu siapa? Anaknya, aduh kok banyak sekali silsilah ya. Oke, tarik nafas. Hembuskan. Saudara, ada namanya Henok, kalau Anda baca di Alkitab. Dia bergaul akrab dengan Tuhan. Sampai Tuhan begitu senengnya sama Henok. Nggak sabar nunggu Henok mati. Langsung diangkat ke surga, saudara. Ini dramatisasi dari saya ya. Jangan dianggap doktrinnya begitu. Tapi itu bukan Henok yang ini. Itu Henok keturunannya Set. Set adalah anak Adam dan Hawa yang berikutnya silsilahnya Tuhan Yesus. Nah Kain itu adalah silsilah kegagalan. Punya anak Henok juga namanya. Tapi bukan Henok yang ini. Oke sampai di sini paham? Susah ya Bapak Ibu ya khotbah model kayak gini ya? Atau Daud lawan Goliat aja ya? Saudara jujur, saya tidak berani mengkhotbahkan khotbah model seperti ini di gereja lain. Cuman di Abaloh Barat. Karena saya tahu Anda akan sanggup menelannya. Walaupun agak tenggorokannya sakit, saudara. Ya, please keep up with me. Cuman tinggal 17 menit lagi, oke? Nanti Anda akan tahu kenapa saya capek-capek menjelaskan semua ini begitu rumit. Nanti Anda akan tahu alasannya. Lahirlah Henok, tapi ini Henok yang lain. Kemudian Kain mendirikan kota, dinamainya kota itu Henok, yang artinya adalah dedikasi. Menurut nama anaknya. Saudara tahu nggak? Sejak Kain memutuskan meninggalkan Tuhan, dia berdedikasi untuk membangun hidupnya sendiri di luar Tuhan. Nggak apa-apa, nggak ada Tuhan nggak apa-apa. Aku bisa bangun hidupku sendiri. Dan saudara kalau baca ayatnya, bagi Henok lahirlah Irat. Irat itu memperanakan ini, dan ini memperanakan itu, dan itu memperanakan Lamek. Supaya cepat karena yang penting Lameknya Bapak Ibu ya. Lamek mengambil istri 2 orang. Yang satu ada, yang lain sila. Saudara, poligami itu lahirnya dari garis keturunannya Kain. Jadi kalau ada orang bilang gini, orang Kristen mendukung poligami ya, itu Musa, Abraham dan teman-temannya itu poligami semua. Saudara sebenarnya enggak. Karena poligami adalah ide yang lahir dari keturunannya Kain. Tapi kalau Anda nanya, lah kok Abraham dan lain-lain, nanti di kelas doktrin aja nanyanya, jangan sekarang. Karena kalau kelas doktrin yang jelasin bukan saya. Ngasih PR nggak apa-apa. Mereka sakti-sakti saudara ya. Nah saya mau kasih tahu ini. Lamek grow and multiply dalam ketidakbenaran saudara. Keturunan Kain grow and multiply nggak? Grow and multiply. Tapi dalam ketidakbenaran. Lah kok ini? Grow and multiply. Bukan ini slide saya. Nah. Berkatalah Lamek kepada 2 istrinya itu, Ada dan Sila, hei dengarkanlah suaraku, hei istri-istri Lamek, pasang telingamu kepada perkataanku. Aku telah membunuh seorang laki-laki karena ia melukai aku, membunuh seorang muda karena ia memukul aku sampai bengkak. Saudara, Lamek bunuh orang seperti Kain membunuh orang. Bedanya apa? Kain habis bunuh orang, takut kalau nanti dia dibales, tapi Lamek habis bunuh orang malah bangga dan sombong.
Karena kalimat berikutnya dia bilang gini, sebab jika Kain harus dibalas 7 kali lipat, Lamek 77 kali lipat. Saudara gini, perlindungan bahwa kalau ada orang menyakiti Kain akan dibalas 7 kali lipat, itu datangnya dari Tuhan, betul? Itu janji Tuhan buat Kain, betul? Tapi Tuhan gak pernah berjanji kalau Lamek bunuh orang akan dibalas 77 kali lipat. Saudara tahu gak apa artinya? Artinya gini loh, Lamek itu gak ada takut-takutnya dan dia merasa dirinya itu benar. Aku bunuh orang, nanti kalau ada orang mau balas aku, tenang aja, siapa yang berani sama aku. Dia akan dapat balasan 77 kali lipat. Udah salah, bangga lagi. Pernah ketemu orang kayak gitu? Bikin dosa dan bangga lagi. Terus gak ada takut-takutnya lagi. Pasti sering kan kita hidup di, udahlah gak usah, lanjut. Banyak orang melakukan kesalahan, ketidakbenaran dan dia bangga. Dan bahkan dia bilang ini, siapa yang berani menghukum aku? Saudara lihat, Kain aja masih ada takut-takutnya. Tapi Lamek keturunan kesekian, udah gak ada takut-takutnya. Grow and multiply. Jadi si Kain ini dan keturunannya ngalamin grow and multiply gak? Ngalamin grow and multiply. Mari kita lihat, keturunan Kain membangun hidup tanpa kebenaran. Masih tahan baca ayat lagi? Sedikit lagi Bapak Ibu ya, sedikit lagi ya, ayo tahan ya. Ada ini istrinya Kain, melahirkan Yabal. Dialah yang menjadi bapak orang yang diam dalam kemah dan memelihara ternak. Ingat tadi Kain profesinya apa Bapak Ibu? Petani. Tapi sekarang lewat keturunannya mereka tidak cuma bertani. Mereka sudah mengembangkan sistem peternakan. Kedua, nama adiknya ialah Yubal. Dialah yang menjadi bapak semua orang yang memainkan kecapi dan suling. Asik, udah mulai dangdutan saudara. Ya, artinya apa? Mereka berkembang secara kebudayaan juga. Secara ekonomi, agrokultural dan sebagainya, pertanian, peternakan bertumbuh. Secara kebudayaan, udah mulai ada musik, saudara. Saudara gini, kalau engkau mau tahu karakteristik dan maaf tanda kutip sedikit kualitas dari sebuah peradaban, salah satu yang saudara cek adalah apa? Musiknya. Saudara kalau ke Eropa, apa yang mereka banggakan dari musiknya? Musik klasik. Kenapa? Bagi mereka musik klasik itu menunjukkan intelektual. Saudara kalau dengerin musik klasik pening gak kepalanya? Kan gitu kan ya saudara ya? Makanya kenapa bayi-bayi suruh dengerin musik klasik supaya pinter sejak dini saudara. Bayangkan masih berenang dalam rahim ibunya. Tiba-tiba wah gimana gak pinter itu anak. Musik klasik itu gini, wih high class. Ya kan, elegan. Intelektual, sophisticated, susah kan ngomongnya kan. Itu Eropa saudara. Kalau saudara ke Korea, wah, hati, kan gitu-gitu ya saudara ya. BTS, Blackpink ya kan, wah untuk anak muda tuh keren banget, seru banget gitu kan, hype. Itulah identitas negara itu, kualitas negara itu, keren gitu kan. Loh serius loh saudara, walaupun cowok bergincu, tapi kalau saudara lihat narinya mereka, gila hebat banget itu. Bisa 12 orang, 20 orang, set, bisa bareng semua gitu loh ya. Kita aja, gitu kan susah kan. Hebat banget. Saudara kalau ke Jepang, dengerin musik-musiknya Jepang, itu unik banget. Tidak ada genre musik yang seperti genre musik Jepang. Orang Jepang main rock, itu jadi bukan rock. Mereka bilangnya apa? Japan rock. Memang agak susah, ini yang jelasin harus pemain bass kita namanya Yafet. Ya, Yafet itu ahli Jepang dan dangdut. Saudara itu Jepang itu kalau bikin jazz, saudara dengerin jazz yang beneran, sama dengerin jazznya Jepang, bedanya minta ampun. Makanya mereka bisa bikin genre namanya Japanese jazz. Saudara, itu karena creativity. Saudara nangkep gak sih bagaimana musik merepresent sebuah peradaban dan merupakan represent dari penduduknya. Nah kalau Indonesia apa musik yang dibanggakan? Udah gak usah. Nah itu saudara. Nah, Kain keturunannya hebat loh saudara. Bukan cuma membuat satu kota, tapi mereka peradabannya berkembang luar biasa. Secara ekonomi berkembang, secara kebudayaan berkembang. Lalu apalagi? Sila juga melahirkan anak, namanya Tubal Kain. Bapak semua tukang tembaga dan tukang besi. Hebat saudara. Mereka menemukan teknologi industrial pertama kali. Metalurgi, saudara. Di zaman di mana semua orang masih pakai kayu, tanah liat diperkeras, tapi peradaban keturunannya Kain udah pakai logam men. Kurang hebat apa? Saudara,
panjang dan lebar. Saya 20 menit, 25 menit menjelaskan semua ini. Saya cuma mau ngomong kalimat ini. Kok nggak ngomong dari tadi aja Pak? Anda nggak akan ngerti kalau nggak dijelasin dari awal. Ya. Nonton drama kan nggak bisa episode 16 langsung, nanti Anda bingung. Kamu tetap bisa grow and multiply secara duniawi meski tanpa Tuhan. Kalau cuman grow and multiply, duit tambah banyak, karir tambah bagus, pabrik bertambah, rumahmu tambah mewah, rumahmu tambah besar, mobilmu tambah bagus. Tanpa Tuhan bisa. Hal-hal yang sifatnya dunia ini, jasmaniah dunia materialistik ini, saudara akan bisa grow and multiply even tanpa Tuhan. Kain sudah membuktikannya. But the problem is, di Yudas 1 ayat 11, celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain. Dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam. Dan mereka binasa karena kedurhakaan Korah. Bileam dan Korah saya nggak bahas, waktunya nggak ada. Tapi kenapa nama Kain dimasukkan di sini? Karena jalan hidup yang ditempuh Kain, sekalipun grow and multiply secara dunia dan kelihatannya, tapi Tuhan tidak berkenan. Saudara, saya sampai di penghujung khotbah saya. Pemain keyboard, dimanapun kau berada, tunjukkan pesonamu. Asik. Saudara gini, waktu Anda mendengar 2025, kita ingin grow and multiply. Apa yang ada di kepalamu? Saudara pengen bertumbuh dalam hal apa? Saudara pengen bermultiplikasi, berkembang apanya? Ada banyak orang kalau mendengar kata grow and multiply dengan segera, mereka akan langsung, wah aku mau keuanganku meningkat. Wah aku mau ya kehidupanku lebih baik lah, ininya tambah lah, apalah. Aku belum pernah pergi ke Jepang, kalau bisa 2025 ya aku pergi ke Jepang lah. Kan grow and multiply. Saudara tidak salah. Tapi pertanyaannya apakah itu yang Tuhan mau? Saya ingat sekali Bapak Ibu ya, entah sekitar 15 atau 17 tahun yang lalu, Abaloh pernah membagikan dream book. Anda masih hidup di zaman itu enggak? Sudah hidup di zaman itu enggak? Ya, kalau yang sudah, kelihatan umurnya ya. Jadi bagikan dream book, lalu semua jemaat diajari untuk menuliskan mimpi untuk tahun itu. Saudara tahu nggak apa yang saya tulis? Aduh kalau saya baca lagi sekarang ya, saya itu kok duniawi banget gitu ya saya baca tulisan. Saya nulis, saya mau gaji saya tahun ini mencapai angka ini. Saya mau begini. Semuanya all about things, tentang barang, saudara. Tentang kepemilikan. Loh nggak salah loh saudara. Saya bukan menyalahkan orang yang membuat seperti itu. Tapi begini, tumbuh di dalam Tuhan itu bukan soal meraih atau mencapai apa. Tapi tumbuh di dalam Tuhan soal menjadi orang yang seperti apa di hadapan Tuhan. Saudara, engkau bisa dapat banyak, tapi di hadapan Tuhan engkau sudah berubah makin jahat. Saudara, pasti ada kenalan atau pernah mengenal orang yang dia secara ekonomi bertumbuh luar biasa. Uangnya makin banyak, dia makin kaya, dia makin hebat. Tapi di hadapan Tuhan dia makin gak benar. Dia makin jahat, dia makin menjahati orang lain, dia menipu orang lain, moralitasnya makin drop dan turun. Di satu sisi dia grow and multiply secara dunia, tapi di hadapan Tuhan dia sama sekali tidak grow and multiply. Bukan itu yang ingin dicapai di Abaloh Barat tahun 2025. Saya nggak tahu Anda sudah mendengar atau belum, tapi kami tahun 2025 ini kami punya kerinduan. Ada 150 komsel dan 2000 jemaat. Tapi bukan itu sebenarnya, bukan angka 150 dan 2000-nya yang dikejar. Tapi yang kami pengen kejar itu apa? 150 komsel dan 2000 jemaat yang hidupnya berpadanan dengan firman. Yang hidupnya berfungsi di tubuh Kristus. Dan yang hidupnya menjadi saksi menceritakan kebaikan Tuhan. Bukan soal mencapai angkanya, tapi soal menjadi orang yang seperti apa kita semua di hadapan Tuhan, saudaraku. Itu grow and multiply yang sesungguhnya. Saudara jangan sampai begini loh, saya waktu nyiapin khotbah ini, saya merenungkan hidup saya. Kalau saudara ketemu saya sekitar 15-17 tahun yang lalu, which is Ciwawa pernah ketemu saya waktu zaman era kegelapan saya. Kalau dibanding sekarang, secara dunia, saya jauh lebih berkembang Bapak Ibu Saudara. Keuangan saya, tempat tinggal saya, dulu saya kalau mau beli KFC aja mikirnya setengah mati, sekarang mikirnya 1/10 mati. Ya, udah mengecil, tapi masih mikir gitu ya. Saudara, saya berkembang.
Tapi saya bertanya dalam diri saya gini, apakah saya lebih mencintai Tuhan dibanding zaman itu ya? Jangan-jangan saya ini demi mengejar dunia, karena saya lihat orang di kiri kanan saya grow and multiply semua, ganti mobil, rumahnya renov semua, pada pergi ke Jepang, bahkan sekarang udah bukan Jepang udah biasa, sekarang mulainya Eropa. Ya kan, saya nggak tahu setelah Eropa nanti Antartika. Ya kan, lu kan ada di Antartika, hotel yang mahal banget tapi nginepnya di es batu semua. Saya bingung kenapa orang bayar mahal-mahal buat kedinginan ya. Nah udah nggak usah dibahas. Wah, semua grow and multiply dalam hal itu. Kadang-kadang loh saudara, kita mengorbankan hidup kita mengorbankan kebenaran Tuhan. Karena kita pengen mengikuti grow and multiply yang seperti itu. Bukan itu saudara. Maka saya merenungkan dalam hidup saya ini jadi lebih sayang Tuhan gak ya? Salah satu yang saya benar-benar renungkan begini. Dibandingkan saya waktu pertama kali menikah dengan istri saya. Saya ingat banget waktu itu kami ngontrak di Sunter. Komsel di Abalo Barat. Ngontrak di Sunter. Naik motor malam-malam saudaraku. Saya masih ingat. Sekarang saya gak semenderita itu. Saya udah punya mobil. Saya gak sejauh tinggal di Sunter. Saya bisa komsel kapan saja dengan nyaman. Artinya hidup saya dengan istri saya jadi lebih baik. Tapi pertanyaannya, apakah saya lebih mencintai dan sayang sama istri saya apa enggak? Saya merenungkan itu Bapak Ibu waktu nyiapin khotbah ini. Jangan-jangan saya itu udah nggak benar, udah jadi suami yang nggak benar di hadapan Tuhan. Jangan-jangan saya ini udah jadi pelayan Tuhan yang nggak benar. Dulu waktu saya cuma main bass saja, dipercayakan pelayanan tuh seneng banget. Waktu zaman-zaman tahun 2000, saya nggak tahu Anda juga sudah hidup di zaman itu belum. Ada Abaloh bikin namanya PPRG, gitu ya. Wah saya datang gitu ya, liatin pemain bass di PPRG itu kayak, waduh keren banget gitu ya. Buru-buru saya berkhotbah Bapak Ibu. Tapi sekarang saya sudah berkhotbah, banyak gereja memanggil saya kuliah S2, makin ngerti Alkitab itu kayak apa. Tapi pertanyaannya, di hadapan Tuhan, saya makin benar nggak? Jangan-jangan pengetahuan saya tentang Alkitab grow and multiply, tapi hati saya makin sombong. Saya lihat orang cetek banget khotbahnya. Nggak ngerti itu bahasa aslinya bukan itu. Saudara nangkep maksud saya nggak? Jadi apa kita, jadi orang seperti apa kita di hadapan Tuhan? Jangan sampai kita mendapatkan banyak di dunia ini, tapi sebenarnya kita nggak jadi apa-apa di hadapan Tuhan. Saudara, saya tiba-tiba mengingat, Yesus, kalau dia turun ke dunia ini, dia sebenarnya punya peluang dan bisa saja kalau dia mau bangun kerajaan sendiri, jadi raja beneran, pasti semua orang mau ikut dia. 5 roti 2 ikan buat makan 5.000 orang, siapa yang gak mau ikut dia? Tapi kenapa dia tidak lakukan itu? Karena dia tahu bukan untuk itu dia datang ke dunia ini. Saudara, kadang-kadang kita perlu merelakan, melepaskan kehilangan beberapa hal di dunia ini. Supaya engkau bisa grow and multiply menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan. Jangan sampai gara-gara engkau mengejar dunia, engkau dapat, engkau grow, engkau multiply. Tapi di hadapan Tuhan, engkau bubar, imanmu hancur, moralitasmu drop, kecintaanmu sama Tuhan lenyap. Saya tutup dengan ayat terakhir. Apa ayat favorit orang Kristen? Ayat terakhir. Karena udah gak ada ayat lagi habis itu. Ya. Karena kamu telah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Ini kalimat yang paling banyak disalahpahami. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Lah Pak, kita kan masih tinggal di bumi. Kok disuruh mikirin perkara di surga, mikirin di atas nanti aja kalau udah di atas. Nanti kalau udah di atas sudah telat Pak. Udah gak usah mikir lagi kalau udah di atas. Maksudnya tuh begini loh Bapak Ibu. Kita memang masih hidup di bumi, di bawah, di dunia ini. Tetapi cara memandang kita, cara prinsip hidup kita harus sesuai datangnya dari atas. Setiap kali kita mau melakukan sesuatu di dunia ini, kita mikirnya itu menggunakan cara pikir seperti Tuhan. Saudara gini, kalau Anda duduk di kursi Anda, coba lihat sekelilingmu, kepalanya diputar 360 derajat. Gitu coba. Saudara nggak akan bisa lihat semuanya karena saudara ada duduk di situ. Tapi kalau saudara berdiri di atas di tempat ini, saudara bisa lihat semuanya jelas sekali. Termasuk yang tidur pun kelihatan, saudaraku.
Maksud saya apa? Saudara mesti menggunakan sudut pandang di atas untuk hidup di bawah. Cara dunia memandang uang dengan Tuhan memandang uang beda. Cara dunia memandang masalah dengan Tuhan memandang masalah beda. Sekalipun kau hidup di dunia dengan semua urusannya, tapi cara pandangmu harus datangnya dari atas. Dengan begitulah engkau akan tahu bagaimana menjalani hidupmu. Grow and multiply lah dalam perkara-perkara seperti itu. Bapak Ibu Saudara, 2025 ini pulang dari tempat ini, boleh enggak kita evaluasi pertanyaan hidup kita lagi? Mulailah bertanya gini, tahun ini, Desember 31, 2025, saya sudah menjadi orang yang seperti apa dibandingkan Desember 31, 2024. Wah dulu aku gak setia, aku masih main curang dari istriku atau suamiku, tapi tahun ini aku berubah, aku setia kepada dia. Well done, grow and multiply. Wah tahun lalu aku suka bohong, kalau ngomong tuh bohong is my middle name. Bohong itu nama tengahku. Tapi sekarang aku belajar ngomong jujur, aku mau jadi benar di hadapan Tuhan. Itu loh saudara. Mungkin saudara gak mengalami peningkatan yang lain-lain begitu banyak, gak signifikan sampai tetanggamu seperti ini. Tapi kau makin benar di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, saudaraku. Jangan mendapatkan dunia kehilangan Tuhan. Satu saat mungkin kau perlu merelakan dunia supaya engkau tidak kehilangan Tuhan.